Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Syukur alhamdulillah anak-anakku, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan karunia dan rahmatnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Al-Islam bab akidah materi Asmaul Husna nomor 91 sampai 95. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat-sahabatnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan pada hari ini Allah berikan semua kemudahan pada setiap urusan yang akan kita lakukan. Ustadz Fajrul pada kesempatan ini akan singkat saja menjelaskan tentang Asmaul Husna. Pada pelajaran ini Asmaul Husna yang pertama yang akan kita pelajari adalah sebelum itu Ustaz terangkan dulu. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Nama baik Allah Subhanahu wa taala ini berjumlah 99. Yang pertama anak-anakku yang akan kita pelajari yaitu Asmaul Husna nomor 91. Ad-Dhar, ya. Ad-Dhar artinya yang maha memberi kemudaratan. Maksudnya adalah hanya Allah lah yang dapat memberikan kita derita, bahaya, bencana atau ujian apapun. Jadi segala keburukan yang menimpa kita itu bisa terjadi karena atas izin Allah, karena atas takdirnya Allah. Jadi kalau Allah tidak berkenan, maka mara bahaya tidak akan bisa menghinggapi kita. Seperti Nabi, orang Quraisy bersiasat membunuh Nabi, membahayakan jiwa Nabi, tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka Nabi tidak akan mungkin menerima bahaya. Ad-Dhar harus kita yakini bahwa segala keburukan ini yang menimpa siapapun dan kita khususnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anakku yaitu An-Nafi'. An-Nafi' artinya adalah yang maha memberi manfaat. Maksudnya adalah hanya Allah lah zat yang berkuasa memberikan kebaikan dan manfaat kepada siapapun, baik di dunia maupun di akhirat. An-Nafi' juga mempunyai pengertian bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan tidak ada satupun yang tidak bermanfaat untuk makhluknya. Jadi semua yang ada di dunia ini yang Allah telah ciptakan itu semuanya bermanfaat, ada manfaatnya. Ya. Walaupun lalat itu membawa penyakit, tapi Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya bagi kehidupan. Kalau tidak ada lalat, betapa kotornya dunia ini. Karena lalat suka memakan makanannya kotoran. Ya. Babi itu kan diharamkan, Ustadz. Ngapain Allah ciptakan? Nggak ada manfaatnya. Tidak, semua yang Allah ciptakan ada manfaatnya. Babi itu menjadi ujian kesabaran bagi orang beriman. Apakah dia akan melanggar larangan Allah? Apakah dia akan taat untuk menghindari larangan Allah? Nah, itu semua yang Allah ciptakan bermanfaat bagi seluruh makhluk. Selanjutnya anak-anakku yaitu An-Nur. An-Nur artinya yang maha bercahaya. Maksudnya adalah Allah lah yang menerangi semua yang ada di bumi dan langit. Allah lah yang menciptakan siang dan malam. Allah lah yang menciptakan seluruh benda-benda langit yang bercahaya. Kita yang paling dekat adalah matahari. Kalau tanpa
ya kekuasaannya Allah tanpa kehendak Allah, maka matahari itu sebagai makhluknya Allah tidak akan menyinari dunia kita sehingga bermanfaat bagi kehidupan di dunia karena cahaya matahari. An-Nur itu artinya adalah bahwa semua cahaya yang ada di alam semesta ini itu semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anakku, yang ke-94 adalah Al-Hadi. Artinya yang Maha memberi petunjuk. Maksudnya adalah Allah akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Pamannya Nabi, dekat dengan Nabi, kehidupannya dengan Nabi, melindungi dakwah Nabi. Tapi kalau Allah tidak berkehendak memberikan hidayah, maka sampai meninggal tidak dikasih hidayah. Istrinya Fir'aun, hidupnya dengan Fir'aun yang mengaku Tuhan, yang dolim, yang sesat, yang keras sekali permusuhannya terhadap Nabi Musa, tetapi Allah berikan hidayah, petunjuk kepada istrinya Fir'aun. Tidak ada siapapun yang mampu menghalangi, maka istrinya Fir'aun memperoleh petunjuk. Nah ini, jadi Allah memberikan petunjuk kepada siapapun. Yang kedua maknanya adalah Allah itu akan memberikan petunjuk kepada mereka yang cenderung melakukan kebaikan. Kalau kita sering melakukan kebaikan, maka Allah akan berikan petunjuk itu dalam kehidupan kita. Kalau kita terus berbuat dosa, bermaksiat, bisa jadi petunjuk itu semakin susah kita terima karena kita seringnya berbuat dosa. Dan yang ke-95 adalah Al-Badi. Al-Badi artinya yang Maha Pencipta, tiada bandingannya. Inilah Allah yang Maha menciptakan, tiada bandingannya. Perhatikan semuanya, terutama penciptaan manusia sangat sempurna sekali. Seandainya organ tubuh manusia itu ciptaan pabrik, maka tentu dalam kehidupan kita setahun sekali, 2 tahun sekali mesti akan diganti onderdilnya itu. Pasti ada kerusakan, tapi Allah ciptakan manusia dengan kondisi yang sempurna. Semua ciptaan Allah tiada bandingannya. Arti lain dari Al-Badi adalah dialah Allah yang menciptakan apa yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi dari tidak ada menjadi ada, hanya Allah yang bisa. Manusia bisa menciptakan, Ustadz. Betul, manusia bisa menciptakan, tapi manusia menciptakan dari yang ada. Ya, menciptakan pesawat terbang, bahannya ya dari ciptaannya Allah. Menciptakan mobil, bahannya ya dari yang telah diciptakan oleh Allah. Allah itu Al-Badi, menciptakan yang tiada bandingannya. Anak-anakku, itu tadi sedikit pelajaran dari Ustadz Fajrul. Kemudian Ustadz Fajrul tambahi, apa sih manfaatnya kita membaca Asmaul Husna? Yang pertama anak-anakku, lebih mengenal Allah melalui nama-nama Allah yang mulia. Yang kedua tentu saja menambah keimanan. Yang ketiga, ini jelas anak-anakku bahwa dengan mengucapkan Asmaul Husna, Ya Razak, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Aziz, Ustaz contohkan, itu kita selain semakin tenang hati kita, juga kita semakin mendapat pahala. Yang keempat anak-anakku, menjadikan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima anak-anakku, menenangkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Jadi kalau hati kita pengen tenang, jalan satu-satunya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu zikir yang diajarkan Rasulullah adalah dengan menyebut Asmaul Husna. Menyebut Asmaul Husna itu mendatangkan ketenangan hati. Selanjutnya anakku, dijauhkan dari kekafiran. Selanjutnya dengan membaca Asmaul Husna kita akan lebih mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Dijauhkan dari keraguan. Kita sering membaca, kita semakin yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir anak-anakku, membaca Asmaul Husna tentu akan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Demikian yang bisa Ustadz Fajrul jelaskan secara singkat. Selanjutnya ini bisa dibaca tugas siswa, yaitu membaca buku pelajaran di buku paketnya itu, kemudian merangkum materi pembelajarannya juga di buku paket, bisa dengan pensil atau dengan stabilo. Ustadz akhiri, mari kita baca doa kafartul majelis dan bacaan dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.